Halo, Halo, Shalom, selamat malam, shalom, shalom, Revi. shalom. Ya, nice to see you. Ini first time ya kita saling tatap wajah meskipun dalam koneksi IG Live ya. Iya, baru pertama kali. Ya, Nice to meet you. ya. Salam kenal Revi. Salam kenal juga, Pak Ya, Gideon. Pak atau Kakak maunya dipanggil apa nih baiknya? seperti biasa mungkin bisa dipanggil kakek ya. Nggak. Santai aja, saya seneng guyon soalnya. Saya seneng ketawa-ketawa gitu ya. Biar lebih Baik, cair lah ya. terserah. Ya, Apa Kakak terserah boleh aja ya? deh mau dipanggil apa. Kak Ya. aja mungkin. Sesuai dengan bisikan Roh Kudus mungkin. Wah, kita karismatik sekali ya. Baik, Revi Halim, senang sekali saya diperbolehkan untuk mendapat waktu ngobrol sama Revi karena saya lihat begitu luar biasa ya. Masih muda belia, tapi jujur saya kalah gitu dalam hal ini ya. Lu jauh lebih hebat, jauh lebih ngelit di depan dengan memberikan inspirasi bagi banyak orang dengan renungan yang begitu luar biasa setiap saat konsisten, itu yang luar biasa. Salut deh. Itu Kita artinya sama-sama. itu artinya ada Yesus hidup dalam kehidupan Revi ya. Yang bikin hebat kan Tuhan ya. Kalau nggak ada Iya, Tuhan kan kita kosong. betul, betul. Iya, iya. Oke Revi, eh asli Jakarta? Iya, betul. Saya asli Jakarta, Kak. Oh, orang tua Jakarta semua? Kayak Sebenarnya ada. sih orang tua saya sebenarnya dari Cianjur ya. Kalau mama saya dari Pontianak, tapi ya dari saya kecil lahir emang udah di Jakarta. Saya agak mencium bau-bau luar pulau tadi itu curiganya. Jadi kayak aksen lo itu kayak ada luar pulaunya. Ternyata Pontianak tadi betul ya. Oh ada ya, Iya, berarti lebih dekat ke Mama ya? sama aja sih sebenarnya ya. Sama ya. Sama. Ya, ya, ya. Oke. Malam ini ada yang nanya pembahasannya apa? Pembahasan saya U-turn, putar balik. Nah, apa yang diputar balik nanti kita bakal ngobrol. Jadi silakan nanti nanya-nanya ya. Jadi dari kecil udah Kristen ya, Revi? Iya, kalau agamanya sih dari kecil Kristen, tapi kalau kenal sama Tuhan Yesusnya bisa dibilang sih awal perkuliahan itu baru kehidupan mulai berubah di sana. Oh, jadi dari oek-oek sampai kuliah ngapain aja? Ya bisa dibilang udah Kristen, tapi ya Kristen KTP lah ya, cuma datang ke gereja sebagai kewajiban bersama keluarga aja sih. Dulu belum sungguh-sungguh kenal sama Tuhannya, tapi Eh, Kristen KTP bukan KTP fisik doang kan? Kalau anak-anak kan nggak punya fisik KTP-nya kan? Belum kan? ya mungkin pas umur 17 lah baru ada Eh, KTP-nya. Lebih tepatnya mungkin Kristen tanpa pertobatan itu ya, pertobatan sejati ya Nah, KTP. ya bisa dibilang seperti itulah. Ya, ya. Masa kecil bahagia? Bahagia, oke kok semuanya. Bahagia Baik-baik ya. sih aku. Bahagia. Berapa bersaudara? Kalau aku tunggal, Kak. Loh, tunggal. Iya, aku tunggal. Sama. Oh, sama ya? Iya. Oh, pantesan. Ya. Enggak, kalau anak tunggal itu agak-agak tercium bau-bau egoisnya gitu loh kadang. Gitu ya? Iya. Tapi enggak kok. Sekarang kan sudah senang berbagi, share hidup gitu ya. Itu luar biasa. Anak tunggal yang sudah diubahkan. Kan kita nggak pernah diajari berbagi toh. Betul nggak? Iya, iya. Soalnya nggak ada kakak, nggak ada adik ya. Iya. Makanan dinikmati sendiri, mainan dimainin sendiri, ya kan? Tapi begitu ada susahnya dinikmati sendiri juga. Oke, berarti masa kecil bahagia ya, karena anak tunggal, seneng dong semuanya ya. Berjemaat melayani di gereja mana, Revi? Kalau aku di gereja GBI Gilgal, di PIK. Oh, Pastor Juan Mogi. Ya, betul, Pastor Juan. Oh, I see. Ya. Nah, saya rasa Revi ini kan orang yang kalau saya lihat gitu ya dari renungan dalam menafsirkan ayat-ayat juga, saya rasa Revi orang yang cukup kritis, cukup logik gitu. Kuliahnya dulu jurusan apa ya? Kalau aku dulu kuliahnya food science sebenarnya. Oh, food Saya, science. ya, sains Food science makanan. itu kalau food science itu kalau dari SMA-nya itu IPA atau IPS ya? IPA berarti itu. IPA. Nah, bener kan dugaan saya? Sangat Ah, logik gitu. Sangat iya. logik.
pemikirannya juga sistematis, logik, kayak gitu ya. Nah, menurut kamu, terus ketika mulai kuliah itu, ketika mengalami sebuah pertobatan sejati, you become Christian, menurut kamu Christian itu masuk akal nggak? Masuk logis nggak? Tentu ya menurut aku kan yang namanya Tuhan, kalau misalnya kita beneran masuk akal manusia secara sepenuhnya, kan itu berarti bukan Tuhan ya. Karena Tuhan tentu pasti ada hal-hal yang nggak bisa kita ngerti dengan menggunakan akal. Tapi ya menurut aku kita juga bisa belajar Kristen kan dari segi sejarahnya segala macam juga. Aku merasa dibandingkan kepercayaan lain ada salah satu kepercayaan yang paling masuk akal untuk dipercaya sih kalau buat aku ya secara pribadi. Oke, dari sejarah kayak apa itu yang contohnya masuk akal? Oke, mungkin kalau kita bahas kan agak panjang ya, tapi mungkin contohnya seperti kehidupan Yesus, kematian Yesus disalibkan, dan juga kuburnya yang kosong, kan secara sejarah itu bisa dibilang sesuatu yang dipercayai bahkan oleh banyak ahli sejarah terkenal pun mereka setuju. Yesus pernah hidup, Yesus pernah disalibkan, mati dengan cara disalib, dan Yesus beneran dikubur, tapi hingga hari ini mayatnya nggak ditemukan gitu loh. Orang-orang cuma berteori tapi nggak ada bukti fisiknya. Iya. Banyak yang bilang nggak benar-benar mati tapi disembunyikan gitu ya. Berbagai macam penafsiran agak-agak nyeleneh dan menyimpang. Iya. Bukti tubuhnya aja gitu kan. Oke. Jadi salah satu yang masih bisa mendaratkan di logik kamu itu ya dari bukti sejarah itu, ini kayaknya bener deh gitu ya. Makanya lu mantap gitu dengan kekristenan. Tapi ada nggak satu hal gitu yang kok nggak masuk akal sih gitu, yang nggak logik misalnya, kalau nggak salah video terakhir kan lu bahas tentang mengampuni ya. Mengampuni itu kan sesuatu yang nggak masuk akal ya, ditampar pipi kiri, ngasih pipi kanan gitu kan. Saat kita kekurangan harus memberi, wah itu kan nggak masuk akal. Jadi biasanya orang yang logik itu kan suka menganalisa gitu ya, yang nggak masuk akal. Pernah gitu nggak ketemu dengan satu ayat gitu, ini kok kan nggak masuk akal sih gitu? Ya, sebenarnya banyak banget sih. Salah satu ayat yang menurut aku paling nggak masuk akal itu Roma 5 ayat 8 sih. Dibilang kan Tuhan mendemonstrasikan kasihnya untuk kita ketika kita masih berdosa, Kristus mati buat kita. Kalau misalnya ada seorang yang berkorban buat orang yang baik sama dia kan, itu kan cinta yang normal lah ya. Kan kalau misalnya ada orang baik, kita harus kebaikan normal. Kalau misalnya ada orang yang mungkin kita nggak kenal dan kita berbuat baik sama orang yang kita baru ketemu, itu cinta yang lumayan besar. Nah, tapi cinta yang nggak masuk akal nih yang Tuhan Yesus lakukan nih. Dia mati mengorbankan nyawanya buat bisa bilang musuh-musuhnya. Orang-orang yang udah memberontak ke dia, orang-orang yang udah nggak suka sama dia, menjahati dia, menghujat dia. Tapi Tuhan Yesus bilang, aku sayang sama mereka dan aku mau menebus mereka. Ya, kalau misalnya ditanya apa yang paling nggak masuk akal, grace sih menurut aku, kasih karunia itu yang paling nggak masuk akal ya dalam kekristenan. Kok Tuhan pencipta alam semesta mau mati buat kita manusia berdosa yang sebenarnya nggak layak dapat apa-apa. Tapi yang nggak masuk akal itu akhirnya lu pahami cukup dengan percaya saja gitu, bahwa memang dia sudah kerjakan itu. Kalau misalnya kita baca firman Tuhan, sebenarnya syaratnya ini, makanya ini yang bisa dibilang grace ya, kasih karunia. Ini makanya bisa bilang nggak masuk akal gitu. Tuhan Yesus bilang satu-satunya apa ya, bisa bilang caranya untuk kita menerima keselamatan dari Dia adalah sesederhana percaya sama Dia gitu, percaya. Tapi kita harus ingat yang namanya percaya itu nggak dangkal sebenarnya. Percaya itu sebenarnya artinya sangat dalam. Orang suka mikir yang namanya percaya itu cuma sekedar kalau kita ngomong aku percaya sama Yesus itu artinya udah dia percaya. Tapi sebenarnya percaya yang sungguhnya itu sesuatu yang terbukti melalui perbuatan kita, melalui kehidupan kita. Kayak mungkin ada sedikit contoh perumpamaan, misalnya ada seorang laki-laki bilang kalau dia sayang sama pacarnya, tapi dia suka ngata-ngatain pacarnya, suka mukul, suka main sama cewek lain, kan kita ragu juga ya, ini beneran sayang atau cuma ngomong doang gitu kan. Tapi kalau itu dia, namanya pencitraan. Nah, pencitraan ya mungkin bisa dibilang. Tapi kan kalau misalnya dia mungkin bisa dilihat dia suka memberi untuk pasangannya, berkorban untuk pasangannya, temenin pasangannya, meskipun dia nggak ngomong, kita bisa percaya ya, oh ternyata dia beneran sayang gitu. Nah sama halnya dengan kita percaya sama Tuhan ya, sayang sama Tuhan, sebenarnya terbuktinya itu melalui kehidupan kita sih menurut saya. Ya, firman Tuhan katakan bahwa salah satu tanda bahwa kita ini mengasihi Tuhan adalah kita melakukan perintah-perintahnya gitu ya. Ya.
Oke, oke. Luar biasa ya. Jadi percaya saja satu konsep kasih karunia itu makanya renungan yang lo tulis itu di website situs renungan itu gracedep.com ya. Mm-mm. gracedep.com sebuah apa ini? Sebuah kasih karunia yang ingin dibahas lebih mendalam gitu maksudnya penerjemahan bebasnya. Hmm. So ingin dikenal sebagai apa kalau gitu? Lebih nyaman dikenal sebagai penulis atau sebagai pembicara? Karena beda Eh, loh, penulis sama kalau pembicara itu. Kalau misalnya dikasih pilihan sih, aku lebih prefer pembicara ya. Soalnya aku emang lebih suka berbicara sih dibandingkan menulis. Meskipun dua-duanya oke sih. Lebih seneng ngomong. Hmm. Saya pikir lebih seneng nulis. Soalnya kan anak tunggal tuh apa-apa kan nyepi sendiri gitu ya. Nggak ada yang ngajak melawan bicaranya, nggak ada. Jadi, Ya, biasanya dia lebih suka nulis gitu. ya, So makanya by the way, ya, gimana? makanya bikin rekaman kan. Oh, oke. Makanya rutin bikin video rekaman itu ya. Jadi lebih lebih setidaknya itu lebih cepat untuk ngomong ya daripada kalau nulis ya. Iya. Tapi belajar nulis dari mana kalau gitu? Sebenarnya sih bisa dibilang gara-gara dulu kuliah, kan meskipun ambilnya food Hah? science, ada pelajaran-pelajaran general yang harus diambil seperti kelas Inggris. Jadi itu kelas Inggris bisa dibilang kelas nulis esai dalam bahasa Inggris, tapi mungkin ada sekitar 5 kelas aku ambil. Jadi bisa dibilang aku latihan nulis lewat kelas itu, meskipun dulu nulisnya Inggris. Jadi ya, tapi ya Hmm. menurut aku, jadi ya mirip-mirip lah gitu, kemampuan skill nulis aku ya bersumber dari gara-gara belajar di kelas Inggris itu sih. Tapi skill writing kalau di dunia kampus kuliah kan biasanya untuk ya hal yang akademis ya, yang punya nilai-nilai ilmiah kayak gitu kan. Tapi kalau aku baca sekilas dari buku kamu itu bahasa sehari-hari sih, bahasa tutur gitu ya. Bahkan berusaha menafsir, menerjemahkan firman Tuhan dengan gaya yang simple karena mungkin konsumsinya buat anak-anak muda ya. Jadi so Mungkin simple gitu juga. bahasa. Ya Heeh. mungkin saya disamain nama kehidupan sehari-hari aku juga sih ya mungkin ya. Jadi lebih sederhana. Heeh. Oh, I see. Tapi tetap nulis sendiri kan itu kan? Iya, aku nggak pakai ghostwriter sih sendiri semuanya. I see. Kalau aku dulu tuh nulis gitu susah sih. Memang awalnya basic saya juga pemalu, tapi kemudian Tuhan ubahkan menjadi apa namanya pembicara publik. Itu nggak gampang sih buat nulis. Saya ngomong itu mungkin 5 menit udah banyak kosakatanya. Tapi kalau nulis 1 jam itu nggak dapat apa-apa loh, bisa-bisa kadang-kadang. Sehingga caranya kalau saya nulis nih ya, caranya saya itu saya mesti ngomong dan ngomong itu saya dengerin lewat telinga. Ini enak nggak ya? Begitu Nah, enak barusan ditulis gitu. Kayak iya. gitu sih kalau saya cara saya. Nggak tahu kalau cara lu gimana tuh waktu nulis. Eh, Gimana ya kalau misalnya aku sih mungkin kayak sama Lim, mungkin mirip-mirip seperti caranya kakak sih. Jadi mungkin kayak apa yang pernah aku Hmm. khotbahin, kan mungkin pernah aku ucapkan, ya aku coba tulis aja. Nanti setelah aku tulis, ya aku coba baca ulang ya. Apakah kalau misalnya Hmm, di hmm, dalam bentuk kalimat, apakah enak dibaca sama orang-orang. Kalau misalnya kurang pas, ya diganti. Mungkin ada yang diperbaiki. Kalau misalnya udah oke, ya sudah seperti itu. Mungkin seperti itu, mirip-mirip Iya. juga lah bisa dibilang. Iya, 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 iya. Karena basicnya dari lebih seneng untuk ngomong gitu ya. Ini ada yang Iya. curhat nih. Boleh ya kita bahas ya. Kak, aku ingin curhat nih. Saya sama pacar saya itu jatuh dalam dosa. Tapi ingin bersama-sama dan saya ingin minta ampun. Minta ampun ke Tuhan. Aku ingin ajak kami bersama-sama bertobat bersama-sama. Tapi sekarang ini lagi tengkar katanya. Ada saran mungkin? Kalau saran dari aku, ya kalau misalnya kamu sadar melakukan kesalahan, ya menurut aku bagus ya. Maksudnya mau bertobat, yang Hmm. bisa dilakukan ya beneran sungguh-sungguh balik sama Tuhan, benar-benar nggak melakukan dosa itu lagi ya kalau misalnya pengen sama pasanganmu ini. Dan ya kalau misalnya saat ini emang lagi bertengkar, menurut aku ya aku nggak tahu ya pertengkarannya apa gitu ya. Tapi ya yang Enggak, bisa aku bilang, kalau saya menduga sih maaf ya, tadi kan saya artikan jatuh dalam dosa tadi mungkin mereka sudah melakukan hubungan seks sebelum nikah gitu. Itu kadang-kadang setelah melakukan kan ada sebuah perasaan benci ya. Mungkin si cewek itu jadi ih kok kamu kayak gitu sih tega banget gitu. Mungkin mungkin seperti itu sih. Tapi saya rasa mungkin perlu diendapkan terlebih dahulu emosinya dan setelah itu bisa ngomong baik-baik gitu loh. Syukurlah kalau Roh Kudus itu masih aktif sih. Itu artinya kan Roh Kudus masih bekerja untuk ngingetin,
kamu udah jauh gitu, kamu udah salah gitu ya. Saya rasa gitu sih mungkin ya. Oke, ini ada yang bilang panutanku, wah luar biasa. Ini di gereja sebagai apa pelayanan, Revi? Aku di gereja sebenarnya bekerja di bagian sosial sih, bagian sosial. Tapi ya mungkin kadang-kadang dikasih kepercayaan buat khotbah juga di youth atau teens dari GBI Gilgal. Hmm, di sosial tuh seperti apa contohnya? Sosial itu bisa dibilang ya gerakan sosial ya, misalnya kayak ada orang-orang yang sedang mengalami bencana atau mungkin warga-warga yang kurang mampu. Biasanya kita ada program-program untuk membantunya sih. Kegiatan sosial lah bisa dibilang ya. Oke. Tapi nggak sosial ya, nggak ya? Apa? Nggak sosial. Kalau orang-orang sosial kan sosial. Oh iya, enggak sosial. Enggak. Oke. Ya. Dari food science kemudian akhirnya banting setir ke teologi ya. Bahkan melayani Tuhan gitu. Cukup jauh sih. Dunianya cukup jauh ya. Cukup jauh. Mungkin bisa dibilang kutub ke kutub ya. Cukup jauh. Ada peristiwa besar apa? Biasanya gini loh. Ketika orang itu mulai banting setir dalam kehidupannya, ketika orang itu mulai berubah, itu ada sebuah momentum besar di hidupnya. Nggak mudah kan, orang tuh biasanya cenderung untuk berubah sedikit. Tapi kalau orang itu kemudian berubah, orang mulai mengalami first love sama Tuhan, biasanya ditandai dengan sebuah peristiwa besar gitu dalam kehidupannya. Biasanya sih, dalam hal kehidupan Revi gimana? Kalau misalnya aku dulu itu awal kuliah food science, sebenarnya karena aku juga nggak tahu mau kuliah apa. Aku benar-benar nggak tahu passionnya apa, pengen kerjanya di masa depan apa. Aku masih belum tahu lah, belum jelas. Jadi aku ambil food science waktu itu. Tapi ya singkat cerita, pas awal perkuliahan itu, aku mengalami Tuhan lah, bisa dibilang. Aku dengar sebuah khotbah dari seorang pendeta namanya Francis Chan. Aku nggak tahu kakak tahu atau enggak. Tapi itu pas dia ngomong, Tuhan Yesus sayang banget sama kamu sehingga dia mati di atas kayu salib untuk nembus dosa-dosa kamu. Entah kenapa ketika dia sampein tuh kayak bukan sekedar kasih informasi, tapi dia kayak beneran percaya apa yang dia sampein gitu. Emosinya keluar semua. Jadi pas aku lihat itu kayak bener-bener nyentuh aku dan bikin aku beneran penasaran gitu. Siapa sih sebenarnya Tuhan Yesus yang katanya udah mengubah kehidupan dari pendeta ini gitu. Jadi ya saya mulai baca semua buku-buku dia, saya nontonin khotbah dia, dan di tengah itu semua, aku benar-benar tersentuh sama yang namanya kasih karunia Tuhan. God's grace gitu. Di tengah kita yang penuh dosa gitu, Tuhan masih sayang sama kita. Tuhan mau terima kita, mau ngampunin kita. Dan itu benar-benar nyentuh ke aku. Jadi aku senang aja gitu. Tiap malam aku senang dengerin khotbah, senang baca Alkitab, baca buku rohani gitu. Sambil main game, sambil dengerin khotbah. Jadi tiap malam tuh aku pasti dengerin khotbah. Jadi singkat cerita, pas aku udah 3 tahun kuliah itu, aku ambil keputusan buat bikin website yang namanya Grace Step itu. Aku mau tulis renungan. Awalnya juga nggak kepikiran buat full pelayanan gitu, nggak kepikiran sama sekali. Cuman pikirnya iseng-iseng gara-gara suka sharing, suka berbagi. Saya pikir ya saya bikin aja, saya bagiin kepada siapapun yang mau baca, siapapun yang mau nonton. Dan ternyata Tuhan yang tambah-tambahkan terus. Jadi tengah itu semua, karena saya juga suka mimpin semacam komsel, kelompok kecil di tempat kuliah saya, jadinya saya juga kayak senang gitu. Entah kenapa saya senang aja setiap kali berbagi firman Tuhan. Aku merasa kayak aku sedang melakukan calling aku gitu loh. Aku benar-benar merasa enak, senang gitu. Jadi ya pas udah selesai kuliah, aku kan punya pilihan tuh, apakah mau kerja di kan dulu aku kuliahnya di Amerika kan. Apakah aku mau di sana stay kerja di bidang food science atau mau pulang lanjutin pelayanan. Dan di sana ya aku merasa ya ambil leap of faith lah ya, bisa dibilang. Aku benar percaya kayak calling aku memang untuk menyampaikan firman. Jadi ya udah aku memutuskan buat pulang sih. Ya kurang lebih mungkin cerita sederhananya seperti itu sih, Kak. Iya. So food science-nya sekarang relatif nggak kepake ya? Atau masih kepake? Sebenarnya sih selama ini nggak kepake. Tapi ya gara-gara COVID-19 ini saya di rumah ada waktu luang, saya jadi bikin cookies. Jadi mungkin kepake sedikit lah ya. Jadi saya mungkin mau jualan cookies, ya kepake dikit lah, jadi bisa dibilang. Wah, jadi penasaran nih, cookiesnya bisa dikirim ke Surabaya, bisa diorder. Iya. Oh, oke. Nah, orang kalau udah merasa calling, itu kan gini ya, ibaratnya dia nggak akan hitung-hitungan. Dia akan melakukan sebuah callingnya itu dengan antusias. Istilahnya gini, lu bayar nggak apa-apa deh, yang penting gue happy gitu melakukan itu, gitu ya. Sampai segitunya ya.
Hmm. Oke. Ini ada yang nanya, halo Kak, saya pengen nanya nih, saya sekarang kan mahasiswa teologi nih, semester 2, dan nggak pandai bicara gitu di depan banyak orang, mungkin bisa dikasih tips and triknya, terima kasih banyak. Oke, jadi sebenarnya yang namanya public speaking ya, Ya. kemampuan berbicara, menurut aku itu sebenarnya bukan bakat sih, tapi bisa dilatih. Kayak aku kasih Hmm. contoh beberapa, kayak misalnya mungkin ini dari pemimpin kepercayaan lain, tapi menurut aku ini contoh yang baik ya dalam hal public speaking. Ya, ya, Mahatma Gandhi dulu juga nggak pandai berbicara loh. Kalau kita baca ya ya, kisahnya, ya. Mahatma Gandhi pernah disuruh berbicara depan orang banyak, dan dia udah siapin skrip, dia baru baca satu kalimat, kena semacam panic attack, nggak bisa ngomong, diem doang di depan. Akhirnya dia panggil orang lain buat gantiin dia ngomong Hmm. di depan. Tapi ya setelah itu Hmm. dia nggak nyerah, tapi dia malah berlatih ya, bisa bilang tetap berjuang. Akhirnya akhir hidupnya dia menjadi salah satu guru yang luar biasa kan ya, bisa dibilang. Contoh lain adalah Abraham Lincoln ya, salah satu presiden Hmm. Amerika Serikat yang juga Hmm. sangat terkenal. Dulu pun dia nggak pandai public speaking. Dia itu juga pernah dikasih kesempatan buat ngomong di New Jersey untuk Hmm. isi pembicara pada sebuah event besar, tapi dia nolak gara-gara takut public speaking. Tapi ya pada akhirnya Hmm. dia juga Hmm. nggak nyerah, dia berlatih, dan pada akhir hidupnya kita tahu dia adalah salah satu presiden yang kalau ngomong tuh ada powernya yang luar biasa sampai orang-orang tuh termotivasi sekali. Nah, jadi ya itu kayak bukti-bukti, kayak aku secara pribadi juga dulu nggak jago bicara SMP SMA, aku itu paling nggak suka deh presentasi di depan, pidato di depan paling nggak suka. Tapi ya Hmm. setelah kenal Tuhan, aku ambil keputusan buat buka Komsel ya. Kan aku terpaksa harus ngomong juga ya. Jadi sana aku belajar juga dari internet, latihan depan cermin, dan lama-lama ya sedikit demi sedikit makin membaik hingga seperti hari ini sih. Jadi bisa dilatih memang. Hmm. So otodidak ya untuk public speakingnya ya. Iya, kalau aku waktu itu otodidak. Tapi ya tentu kalau Oh. bisa sama orang lebih baik lagi ya mungkin. Oh. So hari ini ngajarin juga gitu nggak kelas-kelas public speaking gitu untuk mereka yang mau belajar untuk ngomong di depan publik? Kalau aku saat ini sih sebenarnya belum mulai ya. Cuman aku emang lagi bisa bilang lagi mulai merintis sih, lagi mulai bangun namanya Brave Speakers. Itu emang Mm-mm. mau sediain apa ya, bisa bilang kelas-kelas di dalam hal public speaking sih. Tapi mungkin masih belum buka sekarang kelasnya. Jadi mungkin masih beberapa minggu ke depan mungkin ya baru kita buka. Oke, makasih Bang Revi yang tiap hari ngirim renungan. Dan sekarang setiap hari kalau Revi Halim posting, aku selalu diberkati katanya. Wah, ini luar biasa ya. Itu tiap hari ya video terus kayak gitu ya? Iya, kalau aku ada video biasa setiap hari. Oh, oke. Ya. Inspirasi itu selalu datang gitu setiap saat gitu ya, lewat kejadian sehari-hari terus disampaikan lewat video. Nah, begini, jadi peristiwa besarnya tadi adalah ketika dalam sebuah KKR kamu dengar seorang hamba Tuhan mulai berkhotbah dan sampai bisa dikatakan tergila-gilanya gitu ya dengan grace itu, dengan konsep kasih karunia itu tadi ya, bahwa kita yang nggak layak, apalagi biasanya anak-anak muda itu kan banyak nakalnya yang rasa aduh ya kesalahan saya banyak banget ya, tapi kok ada gitu yang masih mau ngasihi, bahkan nggak nuntut-nuntut, nggak ngundat-ngundat. Beda kan kalau misalnya pasangan kita itu salah mulai ngundat-ngundat gitu, tapi Tuhan ini begitu luar biasa gitu ya. Nah, sekarang video ini kan kamu tujukan lebih banyak ke, ini fans-fans kamu, jemaat kamu kan banyak anak-anak milenial nih. Anak-anak milenial. Saya rasa follower kamu lebih banyak ke generasi-generasi milenial atau sesudahnya, maksudnya yang lebih muda. Nah, mereka ini kan biasanya kan generasi milenial itu saya pelajari dia simple, dia ini nggak mau ribet. Kalau bisa itu effortnya seminimis mungkin, usahanya seminimis mungkin. Tapi kalau bisa dengan usaha yang minimis itu dapat output yang maksimis gitu ya. Nah, apakah kalau kayak begitu itu kekristenan menurut kamu masih bisa menarik minat para generasi milenial dan yang lebih muda ini gitu? Karena itu tadi mereka seneng simple, nggak seneng ribet gitu ya. Padahal kalau kekristenan ada banyak image, aduh nanti saya ke gereja nggak boleh bohong. Katanya si Revi katanya di renungannya nggak ada bohong, apa namanya, dosa kecil, dosa gede. Kalau bohong tuh mah ya udah dosa gitu ya kan.
aduh kalau dosa ntar dihukum, aduh kok ribet banget ya, saya kan kepingin happy-happy masihan gitu loh. Saya nggak kepingin dikekang ini dan itu, aduh ada aturan ini, ada aturan itu. Ada lagi kalau nanti apa namanya seperti di kitab Ulangan, kalau kau sungguh-sungguh mentaati perintahku maka dihadapkan dengan berkat, kalau enggak nanti dikutuk deh gue, aduh mati deh gitu. Nah ini masih menarik nggak untuk generasi-generasi milenial ini, atau ada sesuatu yang berusaha kamu deliver gitu, pesan-pesan kekristenan ini supaya lebih bisa diterima ke generasi milenial atau yang lebih muda, gimana? Kalau menurut aku sih sama aja ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang selalu pasti ada yang mau menerima, pasti ada yang mau menolak, dari zaman ke zaman selalu sama menurut aku. Tapi yang aku percaya adalah semua orang pasti in the end cari-cari yang namanya harapan sih. Semua orang. Betul, betul. Mau Betul. anak muda yang mungkin saat ini masih senang ya bermain di kehidupan dunia yang kurang baik, ataupun seorang ateis, pasti nanti ketika mereka mendapatkan sebuah masalah yang mereka nggak bisa hadapi sendirian, menurut aku di sanalah yang namanya terang kasih karunia Tuhan, harapan Tuhan ini bakal terangnya tuh benar terang banget, dan itu bisa menarik perhatian bahkan generasi muda dan bahkan ateis paling skeptik sekalipun dia menurut aku. Tapi ya tentu setiap orang punya waktunya masing-masing sih. Kalau misalnya emang banyak generasi muda yang saat ini masih bermain, mungkin aku kasih contoh dari pengalaman teman aku aja ya. Dulu pas aku kuliah, ada satu temen tuh anak paling bandel, Kak. Jadi benar alat yang diisep tuh levelnya paling tinggi lah dia dibanding yang lain dulu. Pergaulannya paling buruk di antara yang lain. Yang dia datang paling buruk. Tapi singkat cerita, setelah sekitar 1 atau 2 tahun saya nggak ketemu, tiba-tiba orangnya berubah total. Orangnya kalau ketemu ngomongnya shalom, haleluya, puji Tuhan. Itu benar-benar suatu yang paling menakjubkan. Semua orang ketika ketemu dia bilang, wah gila, what happened to you bro? Lu berubah 180 derajat, apa yang terjadi? Yang dia bilang, Jesus happened. Tuhan Yesus terjadi. Jadi bayangin aja seorang yang dulu benar-benar terikat menikmati dunia sedemikian rupa, ketika ada sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya, somehow dia benar-benar bisa terkail sama kasih Tuhan itu. Jadi ya menurut aku, meskipun saat ini kelihatannya anak generasi milenial banyak yang gak tertarik sama Tuhan, aku percaya one day Tuhan ada saatnya sendiri untuk menunjukkan kasihnya kepada mereka yang buat mereka jadi terkail lah ya ke dalam kesenangan. Oke, ada waktunya sendiri. Kadang-kadang waktunya itu adalah nunggu kalau ada sebuah masalah yang gede gitu ya. Ada sebuah masalah yang sukar gitu, jeder, yang seperti kamu bilang bahwa manusia kan kepengen cari harapan gitu ya. Bahkan celakanya harapan yang palsu pun diambil gitu kalau udah kepepet alias kepepet, ya kan udah terdesak. Nah, ketika mereka sudah mengalami besar itu, akhirnya itulah menjadi momen mereka yang tadi kamu bilang itulah waktunya Tuhan beracara dalam hidupnya gitu. Tapi apa ya mesti harus tunggu begitu ya gitu loh. Yang dari dulu saya banyak pertanyakan seperti yang lu bilang juga, entah itu yang ateis sekalipun, yang skeptis sekalipun, ada waktunya gitu. Dan biasanya waktunya adalah ketika mereka ya itu tadi mentok, kejedok di sebuah titik dan mereka nggak bisa melangkah maju gitu. Dan hanya Tuhan yang bisa seperti itu. Ya gimana? Kalau yang aku percaya adalah Tuhan itu nggak pernah maksa kita. Kan kalau kita baca Wahyu 3 ayat 20, Tuhan Yesus bilang, lihat aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku dan bukakan pintu, maka aku akan masuk, makan bersama dia dan dia bersama dengan aku. Jadi Tuhan tuh selalu ngetuk. Tuhan bukan door pintunya, dia langsung kebuka, dia masuk sendiri, enggak, tapi dia ngetuk. Jadi pilihan buka atau enggak itu sebenarnya di tangan setiap dari kita. Dan balik lagi ke pertanyaannya tadi, kalau menurut aku itu sebenarnya pilihan dari kita, kesadaran dari kita masing-masing. Kayak banyak orang yang selama hidupnya enak, hidupnya nggak pernah menghadapi masalah gitu. Tapi di tengah hidupnya enak, dia percaya sama Tuhan. Ada juga yang hidupnya enak tapi nggak percaya. Ada juga yang ketika dapat masalah besar, dia bertobat. Ada juga yang ketika dapat masalah besar, tetap nggak mau bertobat, malah menghujat Tuhan hingga akhir mati, tetap nggak mau balik ke Tuhan gitu kan. Jadi menurut aku sebenarnya itu, menurut aku keadaan buruk adalah salah satu pemicu yang bisa Tuhan pakai. Tetapi ya itu bukan sesuatu yang pasti akan memicu orang. Dan suatu keadaan enak bukan berarti di tengah keadaan enak itu orang nggak mungkin datang pada Tuhan. Mungkin aja di tengah keadaan enak dia bersyukur atas berkat yang Tuhan ada. Dia bilang Tuhan pasti ada, dia udah berkatin aku.
aku pengen ikut dia gitu kan. Jadi setiap orang tuh berbeda-beda kalau menurut aku ya. Ya itu kembali lagi ke kesadaran kita masing-masing sih. Kayak contohnya aku ketika aku percaya sama Tuhan, sebenarnya waktu itu nggak terjadi masalah yang sangat besar ya menurut aku sih. Tapi ya di tengah itu ketika aku dengar pesan kasih karunia itu, entah kenapa aku sadar aja emang aku udah berdosa dan aku beneran butuh kasih karunia gitu. Aku sadar banget kalau aku ini nggak cukup baik buat masuk surga. Jadi tengah itu semua ya aku pilih percaya sama Tuhan. Jadi menurut aku balik lagi sih ke pribadi masing-masing pilihan mereka. Mereka mau merendahkan hati dan menerima kasih karunia itu atau mereka tetap memilih untuk sombong dan menolak yang kasih karunia gratis itu. Iya. Oke, dalam hal ini, dalam hidup lu, nggak ada sebuah kesukaran, kesulitan, atau sebuah masalah yang besar, tapi waktu itu ketika lu hadir, kayak cahaya Tuhan itu kayak mungkin kayak flashlight gitu ya, kayak senter yang begitu terang sekali, sampai yang gelap-gelap ini mulai kelihatan, dan ada sebuah keinginan untuk menghapus kegelapan ini gitu ya, dengan sinar yang terang itu tadi gitu. Kalau ilustrasi saya begitu ya mungkin ya. Oke. Baik, ini ada pertanyaan nih. Kak, saya mau curhat. Saya ini kan dari kepercayaan lain. Karena dulu ortu saya juga memang kepercayaan yang lain gitu ya. Tapi sekarang saya percaya dan yakin kepadanya. Nyanya ini mungkin Tuhan Yesus ya. Dan sekarang saya sedang menempuh pendidikan teologi. Wah, ya bagus dong. Ya, kalau firman Tuhan katakan kamu sudah memulai roh, ya jangan padamkan dan tinggalkan roh itu gitu. Tapi semenjak saya menempuh pendidikan itu, banyak teman-teman atau orang yang menjudge saya. Nggak cocok untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Salah satu alasannya karena nama saya itu loh masih bau-bau kepercayaan yang lain. So gimana? Katanya William Shakespeare sih apalah arti sebuah nama. Tapi kalau menurut kamu gimana, Revi? Jadi namanya itu masih bau-bau kepercayaan yang lama gitu. Kalau menurut aku nggak masalah namanya, justru menurut aku itu lebih lagi membuktikan kasih karunia Tuhan ya. Menurut aku, contohnya misalnya aku kayak ambil contoh kayak Rasul Paulus dulu lebih parah. Bukan cuma namanya yang berbau-bau itu, dia dulu pembunuh, ya kan? Bunuhin orang-orang Kristen. Lebih parah bisa dibilang. Mungkin kan ada yang nyindir, tapi ya Rasul Paulus tahu dia udah diselamatkan, ya justru Rasul Paulus bilang justru ini kayak membuktikan bahwa kasih karunia Tuhan tuh begitu besar. Seorang pembunuh Kristen aja bisa digunakan untuk jadi penginjil Kristen gitu kan. Jadi ya menurut aku nggak masalah sih. Nggak usah dengerin lah orang-orang haters kasih komen negatif. Yang penting kamu tahu ya. Jadi nggak usah dipusingin lah, nama boleh bau, tapi kan ya bilang aja bahwa apa namanya, saya sekarang sudah menempuh hidup yang baru, yang lama sudah berlalu gitu ya. Kak, mungkin bisa diceritakan salah satu cerita kehidupan dulu yang sangat sulit diatasi itu apa? Wah, ini ada yang nanya nih. Kayaknya dia kepo gitu dengan kesulitan kamu itu apa gitu yang besar. Kok kayaknya nggak pernah sulit? Oke. Gimana? Oke, kesulitan di dalam hidup ya. Ya sebenarnya sih setiap orang punya masalah ya menurut aku ya. Setiap orang pasti punya masalah. Mungkin aku kasih sedikit curhatan dalam bidang pelayanan aja kali ya. Kan ini juga bahas tentang pelayanan rohani ya. Jadi mungkin salah satu hal tantangan menurut aku adalah tantangan dalam bidang terlalu sibuk sih. Burnout ya menurut aku. Kayak aku merasa terkadang itu terlalu sibuk. Padahal yang aku kerjakan menurut aku lumayan baik ya kan. Pekerjaannya kan mungkin pelayanan gitu. Tapi ya terkadang yang namanya burnout itu salah menurut aku. Kan contohnya kayak Maria dan Marta ya. Marta ya sibuk melayani, malah ditegur sama Tuhan Yesus. Maria yang di bawah kaki Tuhan Yesus dibilang lagi menikmati bagian terbaik. Nah aku merasa ini terkadang juga aku alami sih. Kayak aku terlalu banyak pelayanan sana sini, malah jadi suka lupa. Ini kayak apa ya, jadi pelayanannya jadi lebih terasa reguler aja gitu. Kayak tugas yang harus dikerjakan dan dilakukan, tapi lupa untuk duduk di bawah kaki Tuhan Yesus dalam waktu yang signifikan gitu. Tetap saat teduh sehari-hari, tapi bisa bilang pelayanannya tuh jauh lebih banyak dibandingkan saat teduhnya. Nah, Tuhan gak suka kayak hal ini. Dan ini pun jadi gak sehat buat diri aku. Terkadang jadi lebih mudah khawatir, lebih mudah pusing, lebih mudah stres gara-gara terlalu sibuk pelayanan, kurang duduk di bawah kaki Tuhan Yesus rasanya. Jadi mungkin itu juga kayak pengingat buat teman-teman di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan juga bagus, tapi jangan terlalu ekstrim. Harus selalu ingat saat teduh itu harus tetap nomor 1 sih menurut aku ya.
Ya, 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 ya. Saat teduh tetap nomor satu dan jangan jadi rutinitas yang seperti tadi kayak kamu bilang kayak reguler biasa aja gitu. Kalau nggak ngelakuin nggak enak, tapi akhirnya nggak ada kedalaman makna di balik saat teduh itu kan ya. Hmm. Oke, oke. Burnout. Biasanya orang kalau burnout hati-hati juga bisa lebih sensi, Hmm. lebih mudah emosi. Oke, ini ada yang nanya lagi. Saya pengen nanya nih, apakah kami yang berkulit hitam ini beda ya sama orang yang berkulit putih? Sehingga kok banyak orang yang tidak menyukai ras kami? Waduh, saya rasa enggak ya. Itu oknum sih kalau menurut saya. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku sebenarnya nggak masalah gitu kan, emang warna kulit semua orang kan beda-beda. Lagian kalau misalnya kita lihat banyak bule-bule kulit putih, mereka malah ke pantai tanning, mau gelapin kulit. Ada yang kulit gelap Nah, mau putihin kulit gitu kan. Jadi sebenarnya betul, iya ada spesialnya masing-masing gitu kan. Justru kalau betul, misalnya betul. ada orang yang bisa bilang rasis, justru itu kan yang kurang baik ya. Tuhan gak suka yang Ya, seperti itu. Tuhan sukanya yang kita ya, saling mengasihi. ya. Itu artinya yang suka rasis belum mengenal konsep kasih karunia itu tadi, bro ya. Kan mau mau hitam, mau putih, kan semua disayang Tuhan kan. Tuhan nggak lihat yang begitu-begitu. Jangankan kulit, dosa aja yang hitam aja dihapus, kok dia nggak apa namanya nggak persoalkan gitu ya. Ya saya rasa itu soal rasis itu oknum aja sih. Eh, Makasih Kak, semoga kami dapat pertobatan di dalam dosa kami dalam hubungan. Oh ini yang nanya tadi ya. Oke oke, luar biasa. Wow katanya ini yang komen terus masuk ya. Kak, gimana sih cara bersaksi tentang Injil Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya? Bagaimana? Oke. Revi bisa Kalau jawabnya? jadi kalau menurut aku itu sebenarnya yang membuat kita terdorong untuk mengabarkan Injil itu kesadaran kita akan kasih Tuhan sih. Aku kasih perumpamaan seperti ini. Contohnya, Mm-mm. salah satu film paling favorit aku itu film The Dark Knight, Batman. Kalau ada yang pernah nonton. Woi, Ya, aku suka banget. Suka woi. juga, Kak. Pernah nonton? Oh, saya ngikuti series Batman. Wah, keren ya yang Dark Cuma, Knight. Jadi aku suka cuma banget. Batman yang terakhir tuh agak nggak suka sih saya. Oh, iya, iya. Aku juga. Aku sukanya yang Dark Knight Trilogy itu. Yang siapa tuh yang bikin? Iya, iya, Christopher Nolan yang bikin. Ya. iya, iya, iya. Terus kenapa ini Nah, di jadi Dark Knight-nya itu kenapa? jadi ceritanya aku suka banget waktu itu. Jadi setiap kali aku ketemu temen, aku ceritain ke temen aku, wow, Dark Knight keren banget bro filmnya, actionnya keren, plotnya twist banget, keren banget. Itu kayak 9,8 dari 10. Keren, lu harus nonton. Gue udah nonton 7 kali. Aku suka ngomong seperti itu pada teman-teman. Tapi yang uniknya, Hmm, aku nggak hmm, dibayar satu peser pun sama direktornya. Aku nggak dibayar satu peser pun sama yang bikin filmnya. Tapi aku ceritain terus ke orang-orang. iya, Kenapa? Soalnya menurut iya, aku iya, itu beneran bagus banget dan itu adalah sebuah story yang worth to tell gitu loh. Layak untuk iya, aku ceritain ke orang-orang. Nah, iya, sama iya, sih dengan menginjil ya menurut aku. Semakin kita iya. merasa Injil itu beneran kabar baik, kalau Tuhan Sang Pencipta sayang banget sama kita udah nembus dosa kita merasa ini cerita yang begitu luar biasa, menurut aku kita akan lebih terdorong buat bagiin kepada teman-teman yang ada di sekitar kita. Yang pertama itu Hmm, kesadaran ya. Nah, mungkin iya, kedua, cara teknisnya ya menurut aku sederhana, yaitu ya kalau ketemu orang, ceritain aja tentang kebaikan Tuhan, apapun itu. Ya, kalau misalnya, iya. dan lebih dari itu juga dalam hati, pas kita cerita ya doain juga, supaya orang itu yang belum kenal jadi bisa kenal juga Ya, ya. Aku percaya Roh Kudus yang kasih kuasa ya. kepada Kalau katanya dari kita. saya sih mungkin untuk mencairkan suasana pertama kali ya mungkin nggak langsung straight kita bicara tentang firman Tuhan ya, bicara tentang hobi, mulai mungkin tadi mungkin bicara film bisa juga kan, dari bicara film kemudian kita bisa bicara tentang prinsip-prinsip nilai-nilai yang kita bisa adopt dari situ gitu. Saya rasa mungkin begitu ya. Kalau kita memang ingin bersaksi, menginjil, tapi yang paling penting kan soal teladan hidup ya. Percuma kita ngomong kekristenan bagus-bagus, tapi dalam dalam hidup kita sendiri pun bisa jadi sandungan malahan. Orang mana mau tertarik gitu ya. Saya rasa seperti itu sih. Oke, Iya. oke. Jadi salah satu kesulitan buat kamu tadi ya itu ya, mengatasi kecapean itu ya. Saat ini Revi single or in Udah in relationship a relationship, or udah ada. okay, in relationship complicated. Udah ada sekarang. Nggak maksudnya relasinya begitu komplikasi atau gimana? Oke, oke. Apa namanya? Salah satu kesulitan dan momok yang paling besar itu buat anak-anak muda adalah banyak yang mereka ini takut tentang isu kekudusan dalam kekristenan.
Ya. Ya, karena kekudusan itu kan diartikan saya tidak melakukan seks before married, saya ini menolak apa namanya pikiran kotor, mungkin apa namanya saya nggak buka video porno, saya nggak buka YouTube yang aneh-aneh gitu misalnya. Nah, apakah Revi sendiri nih masih masih muda ya dan juga mungkin dulu ketika usia-usia teenager kayak gitu, itu kan paling susah diatur ya kalau anak teenager tuh ya, berhasil melepaskan semua ketakutan ikatan-ikatan tentang isu kekudusan itu nggak? Kalau menurut aku sebenarnya sih cara terbaik untuk ngalahin itu semua adalah hubungan sama Tuhan sih. Jadi kayak pada Yohanes 15 kan Tuhan Yesus bilang, akulah pohon anggur yang benar, kalianlah ranting-rantingnya. Barang siapa nggak melekat pada aku akan menjadi kering, mati, nggak bisa berbuah. Tapi barang siapa melekat pada aku, dia akan berbuah. Contoh lain Yohanes 8 ayat 12 kan Tuhan Yesus bilang, aku adalah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan dia akan memiliki terang hidup. Jadi ya, aku percaya dan itu pun yang aku alami ya di dalam hidup ini, gimana caranya bisa mengalahkan dosa-dosa yang sulit banget rasanya untuk dilepas adalah hubungan sama Tuhan. Semakin dekat hubungan kita sama Tuhan, semakin kita mampu mengalahkan dosa-dosa dalam kehidupan kita, termasuk yang namanya dosa-dosa mungkin seksual atau mungkin dosa-dosa pornografi atau hal-hal berbau apa ya berbau mesum lah ya bisa bilang. Jadi makanya penting banget buat berdoa untuk baca firman dan juga memiliki komunitas rohani. Nah, tapi banyak orang nih ya, mereka udah berdoa. Ini menurut aku secara pribadi. Banyak anak remaja itu nggak masalah dalam hal berdoa. Nggak masalah kalau dalam hal berdoa. Tapi baca firman nih, yang orang anak suka males menurut aku. Padahal betul. Baca Roma 10 ayat 17 kan katanya iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Iman timbulnya dari pendengaran firman. Ya kalau misalnya kita nggak pernah baca firman Tuhan, gimana caranya iman kita bisa cukup kuat buat ngalahin godaan-godaan dosa ini. Makanya kalau menurut aku, kalian beneran pengen bebas, nggak cuma ngomong pengen, tapi beneran pengen dari dalam hati, mulai baca firman Tuhan sehari-hari. Tuhan yang bakal kasih kekuatan. Tuhan udah sediain, tuh kita bisa akses. Kalau kita mau akses, kita pasti bisa. Itu sih. Oke. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman gitu ya. Tapi ini kan baca, Kak. Aduh, males ngantuk. Bacain dong. Makanya sekarang ada, lu nggak usah alasan deh, ada Alkitab audio juga kok ya. Iya. Ada Alkitab audio gitu loh. Jadi apa namanya, semuanya itu bisa pastinya kalau kita mau. Nah, salah satu pacaran yang sehat nih, masih ngomongin soal hidup di masa muda, salah satu yang kita lewati adalah masa-masa menjalin hubungan, masa-masa pacaran gitu ya. Pacaran yang sehat menurut saya itu kan gini loh, masing-masing gak ada yang sempurna, tapi masing-masing ini mau bertumbuh gitu loh. Baik si cowok maupun si cewek ini mau bertumbuh, mestinya sebagai salah satu tandanya adalah ketika mereka menjalani satu hubungan ini, paling nggak kerohanian mereka ini tumbuh, ya, dari benih kemudian tumbuh sedikit, makin lama makin tinggi kayak gitu. Jadi ceritanya kalau misalnya menjalin hubungan tapi kok makin jauh dari Tuhan, makin nggak pelayanan, makin ini mulut kok lebih banyak untuk ngomong jorok daripada ngomong firman. Nah itu kan artinya kan pertumbuhannya patut dipertanyakan ya kayak gitu ya. Kalau menurut Revi sendiri gimana? Kalau pacarannya sudah mulai ada tanda-tanda kayak gitu, mending putus atau ada harapan gitu, memperbaiki. Kadang-kadang kan juga ada, saya kan masih pengen nginjili dia, siapa tahu dia bertobat gitu. Bukannya bertobat, lama-lama dia yang ketarik gitu malahan. Gimana, Revi? Ya kalau saran dari aku sih lebih baik cari pasangan yang emang sayang sama Tuhan ya. Kalau misalnya kamu sayang sama Tuhan, lebih baik cari pasangan yang sayang sama Tuhan. Dan jangan pakai alasan kayak, aku pacaran sama dia, soalnya aku pengen bawa dia kepada Tuhan. Ya menurut aku itu kamu gak perlu pacaran dulu sih. Itu kamu dari temenan sebenarnya udah bisa ya. Jangan sampai kamu pakai itu sebagai alasan. Sebagai alasan, kayak kita sekali sebagai alasan ya. Nah sekarang tuh sebenarnya pertanyaannya itu, kamu beneran sayang gak sih sama Tuhan? Soalnya menurut aku kalau misalnya kita beneran sayang sama Tuhan, harusnya kita cari tim member bukan yang menghambat kita dari melayani Tuhan ya. Harusnya kita mencari tim member yang dapat membantu kita untuk melayani dengan lebih baik sih. Jadi ya menurut aku sih carilah kalau emang sayang sama Tuhan, cari pasangan yang sayang Tuhan juga ya menurut aku sih. Tuh, katanya si Revi tuh ya. Jangan lu jadi penginjil tapi atas label bucin ya kan? Penginjil bucin. Iya. Budak cinta, ya ampun. Akhirnya ketika cintanya udah masuk terlalu dalam, akhirnya nggak sanggup pisah gitu. Padahal kalau nggak pisah,
kerohaniannya makin jadi hancur gitu loh. Masalahnya kan kayak gitu ya. Jadi mending kalau alasan kita untuk menginjil, nggak usah pacaran dulu lah, berteman juga bisa kok, nggak usah alasan gitu ya. Wah, ini mantep nih jawabannya ya. Tuh, yang lagi live dikasih quote gitu ya nanti ya, boleh ya, di quote di storiesnya itu. Kalau mau jadi apa penginjil, nggak usah jadi pacaran dulu, temenan dulu gitu ya. Karena kita bisa rawan terjebak di situ memang. Oke, oke. Jadi salah satu renungan ini saya mau balik ke renungan yang kamu tulis itu ya, Grace Depp. Grace Depp. Kenapa sih pilih nama itu? Apa saking tergila-gilanya dengan nama, saking tergila-gilanya dengan konsep grace yang membuat awal kamu momentum bertobat itu? Apa itu, Iya. gini, saya itu kalau dengar kata grace itu hari-hari ini tuh selalu terkait connect pikiran saya itu ke HG, hyper grace gitu. Apa ada kaitannya? Oke, jadi kenapa namanya Grace Depp? Soalnya aku cari satu kata apa ya kira-kira yang bisa menggambarkan kekristenan. Nah, menurut aku yang paling bisa menggambarkan adalah grace. Jadi aku pakai grace depannya. Nah, habis itu ya tentu nama Grace kan udah pasaran banget ya, semua orang udah pakai. Jadi harus cari kata kedua. Nah, aku pikir-pikir Grace apa ya? Jadi aku pikir kasih karunia Tuhan dalam, makanya jadinya aku pakai depth gitu kan, yang artinya adalah kedalaman. Jadi itu asal mula Grace Depp. Nah, mungkin pertanyaan kedua kan gimana dengan hyper grace ya? Banyak orang yang mungkin menyalahartikan kasih karunia. Jadi mereka pikir kasih karunia itu license to sin. Ya udahlah, kan aku diselamatkan karena kasih karunia. Ya udah aku melakukan yang namanya dosa-dosa aja. Ya menurut aku itu konsep yang salah ya. Kasih karunia Tuhan itu ada, tapi orang yang terima kasih karunia itu kehidupannya pasti bakal berubah kalau menurut aku ya secara pribadi. Jadi kalau misalnya kita lihat Yohanes 3 ayat 16 ya, kan dibilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa percaya padanya dia akan binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Ayat ini menarik banget. Soalnya ini tuh ada unsur inklusifnya sama unsur eksklusif di satu ayat yang berbarengan. Jadi unsur inklusifnya karena Tuhan sayang sama semua orang di dunia, semuanya. Semua, mau ras apapun, mau keadaan ekonominya, sosialnya seperti apa, mau dosanya bisa dibilang kayaknya lebih minim atau lebih maksimal, semuanya Tuhan sayang, semuanya Tuhan kasih karunia-Nya. Yesus dikirim buat nyelamatin semua. Tapi ada eksklusifnya juga. Barang siapa percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Barang siapa percaya. Jadi tawarannya dikasih. Tapi barang siapa yang mau menerima, barang siapa yang beneran jadi mau ikut Tuhan, itu baru yang diselamatkan. Jadi kasih karunia Tuhan sebenarnya dikasih buat semua orang. Tapi kalau misalnya selama ini dikasih tapi kita menolak dengan cara ya udah aku hidup aja dalam dosa, itu artinya kita nggak terima, endingnya masuk neraka. Tapi barang siapa beneran mau nerima, kata Tuhan, kalau kamu melakukan perintahku, maka kamu sungguh adalah murid-muridku. Jadi orang yang beneran ambil kasih karunia itu adalah orang yang akhirnya hidupnya mau berubah. Bukan untuk diterima oleh Tuhan, melainkan karena telah terlebih dahulu diterima sama Tuhan. Jadi menurut aku itu sih kalau respon tentang hyper grace ya. Jadi saya pikir nama itu ada kaitannya, ternyata enggak ya. Jadi bukan artinya kalau kita menerima kasih karunia itu akhirnya hidup sembrono gitu. Paulus pun mengatakan, Paulus ini kan paling tahu benar tuh arti kasih karunia seperti tadi kita bahas ya. Yang namanya Saulus, penjahat, tapi akhirnya diubahkan begitu luar biasa. Tapi Paulus mengatakan bahwa justru ketika dia ini mengenal kasih karunia Tuhan, itu dia bekerja lebih keras kan. Paulus bilang begitu kan. Jadi artinya ada sisi bagian yang harus kita lakukan juga gitu ya. Artinya ketika kita menerima kasih karunia itu. Percaya kan artinya juga mentaati firman-Nya kan. Seperti tadi lo bilang di awal tadi ya. Oke. Grace Depp ternyata itu tadi ya, makanya saya penasaran gitu, nama itu apa kaitannya gitu dengan pengajaran HC. Baik. Oke, bisa kasih contoh nggak dari tadi kan kamu bilang anugerah yang lebih spesifik itu anugerah yang kamu terima hari-hari ini apa sih? Yang paling terakhir aja last update gitu tentang grace yang Tuhan kerjakan dalam hidup kamu. Sebenarnya sih kalau menurut aku kasih karunia yang paling tertinggi yang Tuhan maksudkan di dalam firman Tuhan, menurut aku sebenarnya itu keselamatan ya. Jadi kita yang berdosa sebenarnya nggak bisa masuk surga, harusnya masuk neraka, tapi Tuhan Yesus buka jalan
Dan Tuhan Yesus ini bukan salah satu jalan, tapi dia satu-satunya jalan. Karena sebenarnya dulunya nggak ada jalan satupun. Manusia nggak bisa Betul. nyampe dengan kebaikannya sendiri, tapi Tuhan Yesus buka jalan buat kita. Jadi kalau misalnya ditanya, kasih karunia apa sih yang dialami saat ini, ya menurut aku itu keselamatan. Tapi mungkin kalau misalnya ditanya hal nomor 2 lah ya, hal nomor 2 tentang kasih karunia apa yang kamu alami dalam keseharian kamu, ya mungkin di dalam bidang pelayanan juga sih, menurut aku ya kasih karunia banget. Soalnya dulu ketika awal mulai Grace Dep, aku bukan orang yang aktif di sosial media juga. Aku bisa dibilang ya followersnya dikit banget, cuma 300. Soalnya aku emang nggak aktif juga main sosial media. Tapi setelah aku bikin pelayanan Grace Dep ini, Tuhan yang tambah-tambahin sampai sekarang bisa sebesar ini, ya aku bener-bener apa ya, bener-bener takjub aja gitu. Bukan suatu yang aku rencanakan, nggak pernah aku bayangkan atau aku sangka-sangka. Tapi ya Tuhan yang terus kasih hikmat, Tuhan yang kasih kemampuan, dan Tuhan Yesus yang tapi terus sehingga bisa seperti hari ini. Jadi kalau misalnya ditanya pelayanan ini kok bisa seperti ini sekarang, ya aku percaya itu semua karena kasih karunia Tuhan, dan karena Tuhan udah kasih karunia, aku mau taat melakukannya dengan konsisten, jadi bisa seperti ini. Jadi semuanya it's all by grace juga sih menurut aku. Ya, 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 ya. Ada banyak orang dengan usahanya, tapi sedemikian kerasnya usaha, tapi kalau Tuhan nggak memberkati, ya nggak mungkin akhirnya dia menjadi besar, terutama dalam hal media sosial maupun website yang kamu bangun selama ini ya. Di situ kamu benar-benar kerasa bahwa, waduh ini benar-benar kasih karunia Tuhan deh ini. Gitu loh. Ya, ya. Oke. Jadi malam ini kan tema besarnya U-turn, ada sebuah jalan balik gitu ya. Tadi kamu udah cerita tentang perjalanan hidup kamu. Ada banyak juga anak-anak muda seperti yang kamu alami ya, bahwa mereka tuh nggak ngerti mau kuliah apa, setelah kuliah itu juga mau ngapain ya. Bahkan saya pernah dengar perbincangan salah satu host terkenal bahwa sebenarnya orang kuliah tuh nggak ngerti melakukan apa, dan dia itu takut dengan masa depan sehingga habis S1 terus S2 gitu, menunda saja sebetulnya karena dia nggak siap gitu ya dengan panggilan hidupnya gitu. Nah, sebenarnya menemukan tujuan hidup kayak apa ya? Kan selama ini banyak yang melakukannya dengan cara trial and error gitu. Oh ini kayaknya gue jadi dokter. Oh ternyata nggak laris ya, nggak ada pasiennya. Ya udah deh, dokter yang main ke teknologi deh gitu misalnya gitu. Oh ternyata kok enggak ya. Terus akhirnya lari ke kayaknya ini aja apa namanya, sekarang lagi banyak bisnis makanan nih. Akhirnya dari dokter kemudian ke makanan gitu. Nah, pindah-pindah trial and error, mana yang oke, akhirnya dia tekuni gitu. Sebenarnya untuk menemukan sebuah panggilan, the calling, menggenapi sebuah tujuan hidup, apakah harus dengan trial and error seperti itu? Kalau menurut aku sih, cara pertama dan terutamanya sebenarnya tanya ke pencipta kita sih. Karena ya aku percaya setiap dari kita diciptakan untuk sebuah tujuan tertentu ya. Kayak kalau misalnya kita lihat aja nih, barang-barang di sekitar kita aja, setiap barang kan diciptain sama penciptanya buat tujuan ya. Guling diciptain kan buat tujuan tertentu, selimut diciptain buat tujuan tertentu ya, kursi diciptain emang buat didudukin. Jadi setiap barang sebenarnya diciptain untuk sebuah tujuan. Nah, sama manusia. Ketika Tuhan sang pencipta ciptain kita, sebenarnya dia udah tetapin ada tujuannya. Pasti saya yakin setiap orang diciptain nggak secara iseng, tapi ada tujuannya. Nah, kalau misalnya kita pengen tahu tujuannya apa, callingnya apa, tanya sama pencipta kita. Tuhan bilang di Yeremia, kalau kamu nanya, if you come and if you ask me, I will answer you gitu. Tuhan bakal jawab gitu. Jadi ya menurut aku, kita beneran tanya. Nah, tapi kan mungkin orang-orang suka bilang, aku udah tanya gitu kan Tuhan, panggilan aku apa, tapi nggak ada jawaban dari surga gitu kan, nggak ada jawaban gimana Tuhan. Ya, menurut aku jawabannya sebenarnya lewat firman Tuhan. Mungkin kan nggak secara jelas gitu, kamu adalah pemadam kebakaran kan, nggak ada kan ya. Tapi yang menurut aku semakin kita bangun hubungan sama Tuhan, telinga kita, hati kita bakal lebih peka sama kehendak Tuhan, sama hati Tuhan. Jadi mungkin nggak secara instan kita berdoa langsung 5 detik kemudian kita dengar, tapi menurut aku selama kita beneran mencari tahu, kita berdoa sungguh-sungguh, kita baca firman, kita nanya sungguh-sungguh, Tuhan aku beneran mau tahu, aku mesti tahu, pasti sama Tuhan bakal jawab kamu gitu. Bagaimana caranya aku nggak tahu, menurut aku tiap orang beda, tapi ketika kita beneran mau ngetuk, Tuhan bakal buka. Ketika kita tanya, Tuhan jawab. Ketika kita cari, pasti kita akan menemukan sih kalau menurut aku ya. Iya. Dan akhirnya saya percaya Tuhan kalau memang udah taruh calling itu, Tuhan juga pasti tanggung jawab kok untuk memperlengkapi kita ya. Ada kalanya dalam kehidupan saya pribadi, Tuhan tuh bisa mempertemukan orang-orang yang bisa menjadi tim saya, membantu saya.
Akhirnya jadilah the calling itu menjadi lebih maksimal, lebih menjadi maksimal gitu. Oke. Nah, itu kan yang nggak ngerti ya, Revi ya. Itu yang nggak ngerti soal panggilan hidup. Tapi yang ngerti gitu, ngerti tapi itu based on keinginannya. Wah, gue pengen jadi artis. Tapi itu keinginannya. Padahal maksud Tuhan mungkin calling kamu itu bukan artis. Kamu tuh penginjil deh. Hah, my God, masa saya jadi penginjil? Oh, no, menolak gitu. Bagaimana bisa legowo dengan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita itu? Menurut kamu gimana? Oke, kalau menurut aku sih yang paling pertama ya berdoa ya. Kan aku juga nggak tahu ya, itu yang bilang penginjil. Maksudnya ini kan dalam apa ya, contoh ini kan. Kita nggak tahu apakah kalau misalnya emang jelas gitu, misalnya dari Tuhan. Dia udah tahu ini benar jelas banget nih dari Tuhan. Somehow dia benar tahu ini secara jelas dari Tuhan ya. Menurut aku ya berdoa gitu. Ceritain aja ke Tuhan isi hatinya. Kalau misalnya kamu sebenarnya pengen yang lain, tapi kamu sadar Tuhan manggil ini, ya kamu cerita aja. Menurut aku di dalam doa tuh yang penting jujur ya ke Tuhan. Kita ceritain Tuhan, aku sebenarnya pengen ini. Tapi kalau misalnya engkau pengen itu, ya Tuhan tolong ubah hati aku, tolong mampukan aku buat beneran berjalan ke arah sana. Menurut aku yang pertama ya kita beneran doa aja, ceritain isi hati kita, dan kita bilang Tuhan kehendak-Mu yang jadi, tapi tolong aku gitu. Nah, habis itu yang kedua adalah, menurut aku kalau misalnya Tuhan udah manggil, endingnya pasti kita nggak akan bahagia kalau kita lari dari panggilan itu sih. Kalau menurut aku ya, pasti endingnya Tuhan bakal terus yang kayak semacam mendorong atau menarik kita untuk kembali sama seperti itu kan. Meskipun udah ke Niniwe, Tuhan tetap menarik kita ke panggilannya. Tapi sebenarnya ini juga bentuk kasih karunia Tuhan sih. Ketika kita kabur, sebenarnya Tuhan bisa dengan mudah, ya udahlah kalau lu nggak mau, gue kasih tanggung jawab ini ke orang lain aja, kan bisa aja. Tapi Tuhan kita penuh kasih. Ketika kita menolak dari panggilan itu, Tuhan nggak, ya udahlah gue cari yang lain, nggak. Tapi Tuhan tetap bilang, I want you gitu. Aku pengen kamu untuk jadi penginjil yang luar biasa gitu. Jadi menurut aku itu juga salah satu kasih karunia sebenarnya luar biasa banget. Tuhan nggak akan pernah ninggalin kita kabur sih menurut aku. Tetap dikejar ya, tetap dikejar ya. Iya. Iya. Bahkan kayak Musa, kayak Yeremia, awal dipanggil tuh kadang-kadang juga nggak pede loh ya. Iya. Orang yang dipanggil tuh kadang-kadang nggak pede gitu. Ah Tuhan, aduh saya tuh mesti ngomong gimana? Musa bilang kayak gitu ya kan. Tapi Tuhan bilang ke dalam mulutmu sendiri aku akan taruh kata-kataku. Itu kan artinya kita akan diperlengkapi gitu ya di saat kita nggak pede ya. Alright, Revi. Ini udah hampir sejam loh, nggak terasa ya kita ngobrol sana sini. Ini banyak juga pertanyaan yang mungkin belum kejawab ya. Makasih Kak buat sharingnya. Banyak hal saya lebih belajar dan terberkati sekali. Puji Tuhan. Ya, Joyce bilang sangat termotivasi katanya. Ya, itu harapan saya. Obrolan selama 1 jam ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi berkat buat Anda. Bahkan mungkin Anda bisa berubah pikiran-pikiran yang diubahkan menjadi pikiran Kristus. Itu yang kita inginkan, meskipun dalam waktu cuma sejam. Ya, Revi, thank you banget buat kebersamaannya. Saya belum pernah dengar Revi doa sih, makanya di closing saya pengen Revi pimpin dalam doa. Boleh. Untuk ayo. viewer malam hari ini. Oke, silakan. Oke, yuk kita berdoa bareng-bareng. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang telah Kau berikan sehingga malam hari ini kami bisa berkumpul di Live IG. Tuhan, kami berdoa untuk setiap teman-teman yang mengikuti Live IG ini. Tuhan, Kau yang berkati mereka, untuk bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Kau yang lindungi mereka, dan nggak ada satupun yang virus yang dapat menyentuh mereka. Dan Tuhan, Kau yang berkati dalam hal ekonomi mereka, di dalam pekerjaan, studi, keluarga. Kau berkati, Kau sertai, dan pimpin mereka, sehingga mereka juga bisa dipersiapkan untuk menjadi garam dan terang yang lebih efektif lagi bagi dunia ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Tuhan Kau yang pimpin kehidupan kami, karena kami nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berucap syukur. Amin. Amin. Baik, 3 bukunya Revi bisa dipesan nanti dengan DM ya. DM ke Revi ya. Bisa. Boleh. Ikutlah aku, terus apa lagi? True Love, True Life, dan My Dearest Friend. Nah, ini ya, bisa dipesan dengan DM langsung ke Revi Halim. Baik, God bless you Revi, sampai ketemu lagi. Thank you banget buat sharingnya. Selamat malam semuanya juga.